Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebanyak 119 juta orang di seluruh Indonesia akan bepergian selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Sementara puncak mudik diperkirakan terjadi pada 24 Desember. Skema kontraflow disiapkan untuk mengurai kemacetan di sejumlah ruas tol. Libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pergerakan masyarakat mencapai 119,6 juta orang, naik 2,7% dibandingkan libur Nataru tahun lalu. Sementara puncak arus mudik diperkirakan pada 24 Desember dengan total pergerakan 17,18 juta orang. Arus balik diperkirakan pada 2 Januari 2026. Ratusan posko Nataru disiapkan di sejumlah jalur mudik dan wisata hingga 4 Januari. Skema kontraflow juga disiapkan di ruas tol utama untuk mengurai kemacetan. Di antaranya di tol Jakarta Cikampek arah Cikampek. Kontraflow diberlakukan mulai 19 Desember, 20 dan 21 Desember, juga 23 hingga 28 Desember. Rata-rata kontraflow diberlakukan 8 jam di pagi hari dan sore hari. Di arah sebaliknya, kontraflow disiapkan untuk mengantisipasi arus balik, yaitu mulai 21 Desember, 26 hingga 29 Desember, dan tanggal 1 hingga 4 Januari 2026. Kontraflow diberlakukan 6 hingga 8 jam di pagi dan sore hari. Skema kontraflow juga diberlakukan di tol Jagorawi selama periode libur Natal dan Tahun Baru, yaitu pada 21 Desember hingga 4 Januari 2026 pada pukul 14 hingga 19 malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang naik hingga 15% jelang libur Nataru. Tercatat penumpang hari ini mencapai 165.000 orang. Kepadatan penumpang terlihat di kantor check-in penerbangan domestik. Ratusan personel disiagakan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada Sabtu dan Minggu besok. Dengan tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, penumpang kereta bandara memadati stasiun Yogyakarta. Kereta bandara menjadi pilihan karena dinilai warga lebih menghemat waktu dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Ratusan penumpang kereta bandara memadati stasiun Yogyakarta pada hari pertama dimulainya masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Para penumpang bahkan rela berdesakan sebelum masuk ke dalam gerbong kereta. Selama masa angkutan Nataru, operasional kereta bandara di area Yogyakarta melayani total 50 perjalanan setiap harinya dengan rata-rata penumpang diperkirakan mencapai 9 hingga 11 ribu. Para penumpang juga memilih menggunakan kereta bandara karena dinilai lebih cepat dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Sementara itu selama 18 harian masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, kereta bandara menyediakan 216.000 kapasitas tempat duduk dari 24 perjalanan KA-YAIA PSO dan 26 perjalanan KA-YAIA Express. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports terus melakukan peningkatan fasilitas. Bahkan periode Nataru tahun 2025 diprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang yang akan menggunakan transportasi udara. Bahkan hingga saat ini sudah ada 558 permintaan extra flight untuk Nataru tahun ini. Dan destinasi favorit masih didominasi Bali, Medan, Ujung Pandang, dan Yogyakarta. Ratusan penumpang kereta bandara memadati stasiun Yogyakarta pada hari pertama dimulainya masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Para penumpang bahkan rela berdesakan sebelum masuk ke dalam gerbong kereta. Selama masa angkutan Nataru, operasional kereta bandara di area Yogyakarta melayani total 50 perjalanan setiap harinya dengan rata-rata penumpang diperkirakan mencapai 9 hingga 11 ribu. Naik
naik sedikit dibandingkan tahun lalu. Ada kenaikan sekitar 2.000 sekian penumpang dari tahun lalu. Mudah-mudahan bisa tercapai, syukur-syukur nanti bisa terlampaui. Artinya apa? Semakin banyak masyarakat yang mempercayai angkutan KA Bandara di Yogyakarta. Para penumpang juga memilih menggunakan kereta bandara karena dinilai lebih cepat dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Dalam rangka liburan. Jalan-jalan. Tahun baru. Kemana ini mas? Ke Makassar. Ini kenapa ini mas naik ke bandara ini? Cepat. Lebih cepat. Ini yang kedua kalinya. Bagaimana rasanya naik ke transportasi ke bandara itu dibanding dengan transportasi lain? Lebih cepat. Untuk tarifnya sendiri cukup terjangkau atau seperti apa? Cukup terjangkau. Sementara itu selama 18 harian masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, kereta bandara menyediakan 216.000 kapasitas tempat duduk dari 24 perjalanan KA-YAIA PSO dan 26 perjalanan KA-YAIA Express. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, stasiun Senen Jakarta mulai diramaikan penumpang berangkat maupun turun. Namun demikian arus penumpang masih flat. Ya, seperti kita lihat di gambar pemirsa, arus penumpang tampak masih tidak terlalu banyak walaupun sudah cukup ramai, tetapi masih saja tampaknya tidak terlalu ramai karena memang belum puncak dari arus libur Nataru. Sementara itu diskon tarif kereta yang tersedia untuk 1,5 juta penumpang secara nasional baru terserap hanya 700.000 tiket saja. Dari pihak PT KAI, TNI Polri juga dikerahkan untuk membantu pengamanan dengan tambahan petugas ekstra di daerah rawan dan memantau rel. Cuaca buruk juga menerjang dermaga Merak hingga menyebabkan operasional penyeberangan terganggu di Merak, Cilegon, Banten. Dan pihak pelabuhan pun saat ini masih membatasi operasional kapal penyeberangan demi keselamatan selama cuaca buruk terjadi. Cuaca buruk hingga menyebabkan gelombang besar setinggi lebih dari 4 meter terjang dermaga Merak, Cilegon, Banten pada sore kemarin. Akibatnya proses bongkar muat kendaraan terganggu dan harus menunggu cuaca mereda guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Akibat cuaca buruk ini operasional kapal penyeberangan pun dibatasi hingga menyebabkan antrian kendaraan besar. Selain akibat cuaca buruk, saat ini juga tengah diberlakukan pembatasan kendaraan truk ekspedisi ke Pulau Sumatera karena diprioritaskan untuk angkutan Natal dan Tahun Baru. Akibatnya kemacetan panjang hingga kepadatan kendaraan truk terjadi di Pelabuhan Merak. Kendalanya kita kurang tahu. Kalau kemarin kan kendala ombak besar. Kalau sekarang ini belum tahu ini kendalanya apa. Nggak ada pembatasan ya, Om? Ya, seperti itu. Kalau untuk pembatasan tahu? Pembatasan? Ya, itu sudah dengar, tapi belum positifnya. Kita tidak tahu itu pembatasan kapan. Larangan kendaraan truk ekspedisi ini diberlakukan mulai 19 Desember hingga 4 Januari 2006 mendatang. Sopir truk hanya berharap larangan operasional bisa dipercepat, khawatir barang yang diangkut rusak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Angin kencang menerjang wilayah Boyolali, Jawa Tengah, dan akibat kejadian ini 24 rumah warga rusak. Kamera ponsel seorang warga merekam detik-detik rumah yang berada di pinggiran Sungai Cidadap, Sukabumi ambruk dan terbawa arus. 11 rumah hanyut terbawa derasnya aliran sungai, sementara puluhan rumah yang dihuni 160 kepala keluarga rusak berat serta terancam ambruk. Pengikisan tanah terjadi akibat luapan sungai setelah hujan deras mengguyur wilayah ini sejak pekan lalu. Abrasi sungai masih terus terjadi. Akibatnya aliran sungai semakin melebar dan mendekati permukiman. 400 jiwa yang kini berada di Kampung Cisarua bahkan terisolir karena akses jembatan hanyut disapu luapan sungai. Warga yang kehilangan rumah kini mengungsi, sementara untuk yang terdampak berharap agar segera dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Dalam keterbatasan, warga yang terdampak bencana di Tanjung Mutiara, Tanah Datar, Sumatera Barat masih tetap menggelar sholat Jumat. Hembusan angin membuat pohon-pohon berguncang hebat dan atap rumah warga berterbangan. Kejadian membuat panik warga. Kuatnya angin membuat atap rumah berupa genting dan asbes berterbangan terbawa angin. Tidak terdapat korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mas, sebelumnya itu kan panas, terus setelah itu mendung tuh Mas, mendung. Habis itu gerimis, langsung ada angin dari utara itu agak kencang. Ya kencang sih Mas. Terus sebenarnya cuma sebentar, tapi kencang banget. 16 rumah yang terdampak sama satu masjid, satu musola. Terus yang di desa, kan ada 2 nih. Yang satu di desa Gedangan, yang satu di desa Pusporenggonya. Itu yang terdampak sini 16, sana yang di Pusporenggo 8. Dari data sementara, angin kencang mengakibatkan 24 rumah warga berada di 2 dukuh mengalami kerusakan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Dalam keterbatasan, warga yang terdampak bencana di Tanjung Mutiara, Tanah Datar, Sumatera Barat masih tetap menggelar sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang jadi lokasi pengungsian Tanjung Mutiara, Kabupaten Tanah Datar berlangsung dalam suasana yang tidak biasa. Jika sebelumnya Masjid At-Taqwa dipenuhi jamaah dari warga sekitar, maka kali ini berbeda karena lantai 2 masjid dijadikan tempat mengungsi warga. Masjid At-Taqwa menjadi satu-satunya masjid terdekat dengan lokasi pengungsian di wilayah Tanjung Mutiara. Di kawasan ini terdapat 6 titik pengungsian, dengan sebagian besar warga mengungsi di musola atau surau yang terdapat di sekitar pemukiman. Bantuan kemanusiaan terus disalurkan kepada warga terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, dan upaya ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi pasca bencana. Korlantas Polri melalui tim keselamatan bencana alam Sumatera Utara menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak banjir bandang dan longsor di Desa Dolok Nauli, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Tim yang dipimpin AKP Hendrik Herianto menempuh perjalanan ratusan kilometer dari Medan dalam kondisi hujan dan akses jalan tertutup material longsor. Data di lapangan mencatat 103 warga terdampak dengan 57 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan longsor. Korlantas Polri menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat terdampak bencana dan memastikan bantuan kemanusiaan tersalur langsung serta tepat sasaran. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Korlantas Polri yang memberikan bantuan pada hari ini kepada Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adekoting, Kabupaten Tapanuli Utara. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Horas!